Haji Suprapto MPD yang saya hormati, Dewan Juri, Bapak Ibu Guru, dan staf karyawan MAN 2 Grobogan, serta teman-teman semua yang berbahagia. Salam sejahtera untuk seluruh hadirin yang saya hormati. Hari ini, saya, Wilda Fafi Rahmatillah dari kelas 12 MIPA 2 akan berbicara tentang topik yang sangat relevan dan penting untuk masa depan kita, yaitu literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Ini adalah salah satu aspek yang membuat negara kita begitu istimewa. Namun, kekayaan ini juga menghadirkan tantangan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan kebinekaan ini untuk kemajuan bangsa kita? Salah satu kunci jawabannya adalah melalui literasi. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan berpikir kritis. Literasi membuka pintu pengetahuan dan memungkinkan kita untuk memahami pandangan dunia yang beragam. Dengan literasi, kita dapat meresapi keindahan dari berbagai budaya yang ada di Indonesia. Dalam konteks kebinekaan, literasi juga memainkan peran penting dalam membangun toleransi dan pemahaman antar budaya. Ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang budaya, agama, dan tradisi masyarakat lain, kita menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan. Selain itu, literasi juga merupakan kunci akses ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era digital ini, informasi tersebar begitu cepat. Dengan literasi, kita dapat memilah informasi yang benar dan relevan dari yang palsu dan tidak akurat. Inilah yang disebut literasi digital, yang juga sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman ini. Saudara-saudari, sebagai anak-anak muda di Indonesia, kita memiliki peran besar dalam mewujudkan kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Anda adalah agen perubahan. Pertama, jadilah pembaca yang rajin. Membaca adalah salah satu kegiatan bermanfaat yang dianjurkan dalam agama Islam. Bahkan, perintah membaca dengan jelas tercantum dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya pengetahuan tentang Islam, tetapi juga tentang berbagai mata pelajaran kehidupan. Anda bisa membaca buku-buku dari berbagai penulis, mempelajari sejarah Indonesia yang kaya, dan jangan lupakan literasi digital. Kedua, jalin persahabatan dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Pelajari satu sama lain, hargai perbedaan, dan bersama-sama ciptakan budaya inklusif. Saudara-saudari, literasi dalam kebinekaan adalah kunci untuk mencapai kemajuan bangsa kita. Marilah kita bersama-sama menjadikan literasi sebagai alat untuk memahami, menghormati, dan merayakan keberagaman yang membuat Indonesia begitu istimewa. Terima kasih, dan semoga kita semua menjadi agen perubahan yang positif. Hitam putih berjajar-jajar, Istana megah di Balikpapan. Salam literasi para pelajar, jangan lupa untuk sarapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut selanjutnya 12 MIPA 3 segera menuju ke lapangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Teman-temanku semua, membaca merupakan hal yang sangat penting. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA atau Program for International Student Assessment pada tahun 2022, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 70 negara. Yang berarti minat baca orang Indonesia masih sangat rendah. Padahal ada banyak sekali manfaat dari membaca, salah satunya adalah menjaga otak untuk menjalankan fungsinya secara sempurna. Dan juga secara tidak langsung dapat menambah kosakata kita. Seiring berkembangnya zaman, literasi dapat dilakukan melalui media digital. Namun hal ini juga mengakibatkan banyak terjadinya hoax karena kurangnya literasi. Literasi dapat membantu kita untuk mengolah, memahami, dan menyampaikan informasi secara tepat sehingga meminimalisir terjadinya hoax. Literasi tidak hanya membaca saja, tetapi juga bisa menghitung, menulis, berpikir kritis, dan juga problem solving. Prof. Quraisyhab mengatakan dalam bukunya yang berjudul Wawasan Al-Quran, membaca adalah hal yang paling berharga yang pernah diberikan kepada umat manusia. Literasi harus ditekankan kepada setiap individu sejak usia dini. Orang yang menerapkan budaya membaca dalam hidupnya akan dipenuhi oleh informasi. Harry Truman mengatakan, "Not every reader is a leader, but a leader is a reader." Tidak setiap kutu buku adalah seorang pemimpin, tetapi seorang pemimpin adalah seorang kutu buku. Lalu apa jadinya jika negara kita ini dipimpin oleh orang yang tidak menerapkan rutinitas membaca dalam hidupnya sehari-hari? Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita mencintai membaca untuk masa depan bangsa dan masa depan kita. Jika sudah terbiasa membaca, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan atau bahkan kebutuhan. Harapan saya, semoga dengan membaca, wawasan kita akan semakin lebih luas lagi. Ada sedikit pantun dari saya. Ame pacar Yuta NCT. Ayo tumbuhkan semangat membaca untuk masa depan kita dan bangsa kita nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak PLT Man 2 Grobogan,
Bapak DRS Haji Suprapto MPD, dan yang kami hormati Ibu Kepala TU, Ibu Eko Mastro Atun SIP, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan yang saya cintai dan saya sayangi. Dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita. Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara ulang tahun MAN 2 Grobogan yang ke-14 dan Hari Santri. Bikaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau kita tunggu-tunggu syafaatnya di ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan pentingnya budaya literasi dalam kemajuan bangsa. Literasi adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi secara efektif. Budaya literasi adalah kebiasaan untuk membaca, menulis dan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan kreatif sehingga mudah untuk belajar dan mengembangkan diri. Sekian pidato dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, yang mau beli Rabbani bisa datang ke standnya ya. Ada diskon khusus untuk siswa-siswi MAN 2 Grobogan. Dan juga teman-teman yang mau donor darah ada di ruang sebelah lab. Donor darah dimulai pukul 9. Dilanjut peserta selanjutnya 12 MIPA 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, para Dewan Guru dan staf, dan tidak pula para juri dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya berdiri untuk mengikuti lomba pidato di acara ke-14 Milad MAN 2 Grobogan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kebinekaan untuk masa depan. Kebinekaan adalah harta kita, sebuah warisan yang harus diturunkan dan dianugerahkan kepada para masa depan. Di tengah-tengah dunia yang berubah, kita harus memahami bahwa kebinekaan adalah kekuatan, bukanlah kelemahan. Itulah yang membuat dunia kita indah. Kita adalah berbagai warna, agama, ras, bahasa, budaya, dan latar belakang yang berbeda. Tetapi itulah yang membuat kita istimewa. Bumi ini adalah rumah bagi kita semua, dan setiap orang membawa ciri khasnya sendiri. Kebinekaan bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga tentang merayakan. Kita harus memahami bahwa dalam perbedaan kita terdapat kekayaan yang tak terbatas, sumber ide, kreatif, dan peluang pembelajaran yang tak ada habisnya. Dalam kebinekaan kita menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks pada dunia ini. Namun untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, kita harus berkomitmen untuk memelihara kebinekaan.
Pertama, kita harus mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Kita harus mendengarkan satu sama lain dengan teliti, berbicara dengan hormat tanpa perlu takut ataupun prasangka buruk kepada orang lain. Kedua, pendidikan adalah kunci. Kita harus memastikan bahwa generasi masa depan kita memahami apa itu arti kebinekaan dan kita harus membuat mereka menyalurkan pada generasi selanjutnya. Ketiga, kita harus bekerja sama untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kebinekaan sejatinya hanya dicapai jika semua orang mempunyai kesamaan ataupun mempunyai keadilan yang sama rata. Terakhir, marilah kita menghilangkan prasangka buruk ataupun takut kepada ras lain ataupun orang lain. Terhadap yang berbeda seringkali ada faktor ketakutan, karena ketakutan tersebut malah menjadi sebuah konflik pada kita, seperti orang-orang yang menutup patung Bunda Maria ataupun yang menakuti para minoritas seperti Cina ataupun yang lainlah. Saudari masa depan, kita bergantung pada bagaimana merawat kebinekaan kita hari ini. Kita harus bekerja sama, merayakan perbedaan dan bersatu dalam semangat bertanya. Dengan melakukan itu kita bisa mewujudkan masa dan yang lebih adil, damai dan makmur bagi semua. Terima kasih, maaf ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut selanjutnya dari 12 keagamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadirin ajeng hadirat, muslimin ajeng muslimat. Dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Pernahkah kita berpikir mengapa wahyu pertama Al-Quran diawali dengan perintah membaca? Iqra, bacalah. Mengenai hal ini, Profesor Dr. Raqib Arsyirjani dalam karyanya Al-Qira'atu Man Hayyul Hajjah, beliau berkata, wahyu yang diberikan kepada penutup para rasul diawali dengan perintah yang langsung dan jelas, teringkas dalam satu kata yang menjadikan jalannya umat Islam, yaitu Iqra, bacalah. Sadar tidak sadar umat Islam dituntut untuk selalu membaca Al-Quran, dan Al-Quran dimushafkan, Al-Quran harus tentu dibaca. Sayangnya sekarang banyak umat Islam yang malas membaca, padahal membaca adalah asas peradaban umat Islam. Era keemasan Islam atau al-azzu lidahri bil Islam, waktu itu diraih ketika umat Islam gemar membaca dan menulis, sehingga banyak perpustakaan besar yang berdiri di wilayah kekuasaan Islam. Coba kita lihat potret ulama dalam membaca. Misalnya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jawiyah rahimahullah, beliau dalam karyanya Syekh Abdul Qadir, beliau berkata,
saya pernah membaca 200.000 jilid kertas lebih dan sampai sekarang saya pun masih belajar. Contoh lain dalam kitab At-Tahu lam ya'li janibini tasni', beliau berkata, Imam Muhammad bin Yakub Fairuz Abadi, beliau pernah membeli berbagai buku seharga 50.000 miskol atau setara dengan 212,5 kg emas atau setara dengan 106 miliar lebih dibelanjakan buku. Mungkin bagi sebagian umat Islam membaca adalah kegiatan yang tidak asing, khususnya bagi yang tidak terbiasa membacanya. Kadang-kadang ada godaan tersendiri, lagi baca malah ngantuk, lagi baca malah lapar, lagi baca malah mules, lagi baca malah kesemutan, lagi baca malah mikirin mantan. Perlu dibiasakan membaca sehingga tiada hari tanpa membaca. Buka buku, buka buku, buka. Buka buku, buka buku, buka berkat. Buka buku, buka buku, buka. Nah, buka buku. Imam Al-Mutanabi dalam syairnya beliau berkata, teman berbincang dan duduk terbaik adalah buku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita budayakan membaca buku. Teman-teman, I am sorry, kukurangi nongkrong lagi. Biarkan ku biasakan baca, ku tak mau waktu sia-sia. Lebih baik biasakan baca, baca buku lagi. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiran undur man qala wa la ta'dur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut selanjutnya 12 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Grobogan, yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Alia Negeri 2 Grobogan, yang terhormat Dewan Juri Lomba Pidato, serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang bertema literasi dalam kebinekaan untuk mendukung kemajuan bangsa. Seperti yang kita ketahui, literasi memiliki arti membaca dan menulis untuk mengakses dan memahami informasi serta untuk menggunakan informasi secara efektif. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus menerapkan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan literasi, kita akan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif, sehingga kita dapat mendukung kemajuan bangsa. Dari arti literasi tersebut, kita akan memahami bagaimana cara arti menghargai, menghormati kebinekaan. Arti dari kebinekaan sendiri adalah bermacam-macam, beraneka ragam yang mengarah pada adanya perbedaan dalam kehidupan.
Jadi, dengan adanya literasi, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati dan memahami antar sesama. Sehingga kita dapat meningkatkan daya saing bangsa. Karena dengan saling menghormati dan menghargai, maka kita dapat terbebas dari adanya perpecahan. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari perpecahan bangsa, antara lain, 1. Menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati. 2. Menumbuhkan rasa toleransi. Dan yang ketiga, kita dapat menghilangkan sikap individualisme yang ada dalam diri. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bentuk kebinekaan, antara lain 1. Meningkatkan iptek. 2. Memperkenalkan budaya lokal Indonesia dengan mewujudkan globalisasi dan tanpa meninggalkan kebudayaan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kita harus bangga terhadap tradisi lokal, karena itulah kita Indonesia. Dari isi pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan budaya literasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat lebih memahami apa itu arti saling memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Serta dengan literasi, kita dapat produktif dan berpikir kritis, sehingga kita dapat mendukung daya saing bangsa dengan menjunjung tinggi kebudayaan Indonesia. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut selanjutnya dari 10E2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaan Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmatnya kita dapat melaksanakan lomba pidato pada hari ini. Perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Hal ini karena tak banyak negara yang memilikinya. Perbedaan adalah suatu keberagaman yang bisa kita lakukan adalah menerima perbedaan tersebut dan menjadikan sebagai bagian dari kehidupan. Walaupun berbeda-beda, kita harus tetap menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi konflik. Seperti yang tertulis dalam semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang negara, yaitu burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa bangsa Indonesia bangsa yang heterogen, yaitu yang mempunyai keanekaragaman baik aspek agama, budaya maupun ras dan suku bangsa. Pemuda adalah masa suatu bangsa, maka jika pemudanya kuat, pulalah suatu bangsa. Begitulah tegium yang sering kita dengar dan kita baca. Saat generasi muda kita dihadapkan dengan suatu tantangan yang sekaligus sebagai peluang untuk menjadi generasi yang tangguh, yakni kemajuan teknologi informasi yang sudah tidak bisa terbendung dengan bentengi apapun. Sehingga pada diri mereka sendirilah benteng terdekat untuk mengendalikannya. Indonesia adalah beberapa bangsa dengan ukuran makna dan karakter yang berbeda-beda, yang melalui sebuah sinergi yang bersifat historis, ideologis, religius, atau semacam itu, hingga terbentuk menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama. Multikulturalisme dijadikan sebagai acuan utama terbentuknya masyarakat multikultural yang damai. Hal semacam ini diperlukan untuk mengurangi kecenderungan masyarakat multikultural pada konflik baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri. Globalisasi merupakan suatu juggernaut, kekuatan yang mengilas dan akan membawa perubahan sosial besar dan ketidakpastian ekonomi dan kultur dunia.
Globalisasi mengancam konsep negara kesatuan NKRI yang berdasarkan konsep-konsep negara nasional. Negara kesatuan Indonesia berisi masyarakat majemuk, plural society, multinik population, masyarakat majemuk dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, menekankan adanya keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, dan kebudayaan, tetapi tidak diusahakan bersatu dalam wadah keindonesiaan. Peran pemuda sangat penting dalam membangun peradaban dan kemajuan suatu bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi akar bangsa ini di masa mendatang, harus bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan memiliki modal dasar dalam masyarakat. Pemuda harus menjadi benteng dari derasnya arus globalisasi sekarang ini. Melalui multikulturalisme, pemuda harus menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara ke depan. Tidak boleh ada lagi proses suksesi yang berisi isu sektarian suku. Tidak boleh berisi isu sara. Biarkan para pemimpin kita saat ini dengan kejahiliannya. Kita para pemuda terus saja memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang berkompetensi dan berintegritas. Karena saatnya nanti Indonesia akan berada di tangan kita, di tangan para pemuda. Memaafkan datang orang yang mampu untuk bersabar diri. Kelompok parutan tiga santen menawi enten kesalahan kata kula nyuwun ngapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Untuk peserta fashion show yang belum mendapatkan nomor segera menuju ke sumber suara. Dan ini masih melanjutkan pidato. 11 F6. Assalamualaikum. Bon. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahimu. Salam wahai semua. Semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jingganya senja berwarna merah, tandanya sudah di penghujung hari. Salam pertama kurang meriah, biar ku ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. As-salatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yahud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumin ba'dal maut. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Grobogan, Bapak Dr. Andes Haji Suprapto MPD, kepada yang terhormat Ibu Kepala TU, Ibu Siti Maskoton SIP, dan para Dewan Guru yang mengajar di Mandua Grobogan,
para peserta lomba dan panitia lomba yang semangatnya membara. Tak lupa pula teman-temanku, siswa-siswi Mandua Gerobokan, senasib seperjuangan iman Islam yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di aula Mandua Gerobokan yang insyaallah barokah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya solawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke pangkuan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi syafaat di hari kiamat. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan khitbah yang bertema literasi dalam kemerdekaan untuk kemajuan bangsa. Sekarang bulan apa sih teman-teman? Bulan Oktober kan? Bulan Oktober diperingati sebagai bulan bahasa dan sastra. Mengapa? Karena sejak dahulu pas diikrarkannya Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi persatuan bahasa Indonesia. Ya enggak? Kami sama putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, ajib-ajib jas Indonesia Raya. Indonesia banyak suku dan budaya. Ajib-ajib jas Indonesia Raya. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita jadi satu padu dalam membangun Indonesia. La 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 la. Udah ya, kita kembali ke topik yang kita bahas nanti. Apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara efektif. Sedangkan budaya literasi adalah kebiasaan seseorang untuk membaca, menulis, dan menggunakan informasi secara kritis. Bahkan, literasi membaca memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa. Ada 3 peran budaya literasi dalam kemajuan bangsa. Yang pertama, budaya literasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengapa demikian? Karena individu yang memiliki budaya literasi akan mampu berpikir secara kritis dan kreatif. Maka mereka juga akan lebih mudah dalam belajar dan mengembangkan diri. Ya enggak sih? Bener kan? Yang kedua, budaya literasi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Mengapa demikian? Karena individu yang memiliki budaya literasi akan lebih produktif dalam belajar dan memiliki produktivitas atau kompetitif dalam bersaing di era global. Yang ketiga, budaya literasi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa demikian? Karena budaya literasi Waktu habis. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk membaca dan menulis sebagaimana suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Sekian dari yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa qila al-undur man qala wa la tandur man qala. Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Yuju mintan kediban klopo, kukune jepat sambate loro. Cekap semanten atau lebih kaulo, bepilih lepat kaulo nyuwun pangapuro. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka pidato dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak PLT Manduang Grobogan, Bapak Dr. Ades Suprapto MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan Manduang Grobogan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Serta solawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan keliling benua sambil ngantuk mata 5 watt. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat. Dalam kesempatan emas ini, saya akan membawakan sedikit pidato mengenai Ayo Bangkit Bersama GLS. Ada yang tahu GLS? GLS adalah gerakan literasi sekolah. Memang, kalau bicara tentang literasi, Indonesia sering buang muka. Mengapa demikian? Karena Indonesia memang belum mengoptimalkan gerakan literasi itu sendiri. Hampir dari kita semua memilih menonton dibanding literasi. Betul tidak? Inilah masalah kita. Akar literasi itu sendiri belum mau tumbuh. Seiring perkembangan zaman, alhamdulillah, kini akar literasi akhirnya mulai tumbuh. Banyak program pemerintah yang bertema literasi. Semua itu semata-mata menumbuhkan literasi generasi muda bangsa. Gerakan literasi sekolah merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Sasaran literasi memang harus dimulai dari kalangan pelajar, dari mulai SD, SMP, atau SMA. Karena literasi harus mampu tumbuh dan melekat pada generasi penerus bangsa, sehingga generasi muda masa depan sudah mampu memajukan peradaban bangsa. Mereka
akan mempunyai pengetahuan yang luas dan tentunya mereka akan dapat menjawab permasalahan dunia. Mereka juga akan mengetahui berbagai budaya yang berkembang di dunia. Sangat berharga bila kita memiliki generasi seperti itu. Betul tidak? Budaya literasi harus dimulai sejak dini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai literasi. Apalagi pada masa kini literasi tidak hanya dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk digital, sudah dikemas dengan rapi dengan ilustrasi yang menarik. Dengan literasi dapat menambah wawasan baru untuk kalian, dapat melatih untuk berpikir kritis, dan dapat memecahkan masalah dengan baik. Semakin banyak membaca, semakin kita banyak tahu. Sedikit kita membaca, sedikit kita tahu. Kalau tidak membaca, ya tidak tahu. Tentu kita janganlah menjadi orang yang merugi, dalam arti yang tidak pernah membaca. Bahkan surat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra, bacalah. Allah meminta kita untuk membaca. Begitu dahsyatnya literasi hingga dipilih Allah untuk dijadikan surat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Maksudnya apa? Allah meminta kita untuk silahkan sepuasnya mengeksplorasi pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Agar pengetahuan yang kita dapatkan dapat kita pergunakan dengan bijak. Jika kita mengendali kedahsyatan dari literasi, maka bukan hal mustahil jika negara kita bisa menjadi negara yang maju dan bisa menjadi negara yang menguasai dunia. Apalagi jika didukung dengan sumber daya alam yang melimpah. Dengan begitu, bukan hal mustahil bagi negara kita untuk bisa maju dan bersaing dengan negara-negara canggih lainnya. Gerakan literasi sekolah dilakukan selama kurang lebih 15 menit sebelum belajar mengajar. Siswa-siswi diwajibkan membaca literatur yang tersedia. Sering siswa-siswi membawa literatur dari rumah. Atau sering juga mereka meminjam literatur dari perpustakaan sekolah. Semua hal itu semata-mata untuk membudayakan literasi di sekolah. Dengan demikian, budaya literasi akan dapat melekat pada budaya bangsa. Tidak menjadi masalah bila kita hanya membaca 1 atau 2 kalimat dalam sehari. Pepatah pernah berkata, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Kalau kita mau membaca walaupun hanya beberapa kalimat, juga bisa menjadi siswa yang sukses yang dikelak nanti. Mulai sekarang, jangan malas membaca untuk berliterasi. Buang rasa malas itu jauh-jauh. Jangan hanya berliterasi di grup WA saja ya. Harus literasi yang berfaedah dan bermanfaat. Karena kalian ini adalah pemenggak-tonggak negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut selanjutnya 10E4. 10E4 mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan, yang saya hormati pula Dewan Guru dan staf tata usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Grobogan,
Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia serta hidayahnya kita semua dapat berkumpul di lapangan Madrasah Aliyah Negeri Dewang Grobogan dengan sehat dan bahagia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju risalah kebenaran yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia merupakan wadah pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan semua suku, bangsa, agama, budaya, dan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional dan sebagai identitas nasional. Serta bahasa Indonesia juga mempersatukan bangsa di Indonesia ini. Sudah sepantasnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia dengan cara mempelajari bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan dengan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah, tetapi di semua aktivitas dan tempat. Dengan semangat bulan bahasa, mari kita tingkatkan rasa cinta kepada bahasa Indonesia, supaya kita bisa lebih cinta terhadap bahasa Indonesia. Demikian pidato ini. Apabila terdapat tutur kata yang tidak berkenan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman yang mau membeli produk Rabbani bisa langsung datang ke standnya. Ada diskon 50% khusus untuk siswa-siswi MAN 2 Grobogan. Kapan lagi nih ada diskon 50%? Jangan sampai ketinggalan, yuk diserbu. Nomor urut selanjutnya 11F4. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak PLT MAN 2 Grobogan, Bapak Haji Suprapto. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-temanku dari kelas 10 sampai kelas 12 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul dalam suasana yang gembira pada kesempatan hari ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin.
Setiap tahun Indonesia merayakan Bulan Bahasa dan Sastra sebagai sebuah momen penting untuk memahami dan merayakan kekayaan bahasa serta sastra yang menjadi ciri khas bangsa ini. Bulan Bahasa dan Sastra bukan hanya semata perayaan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan makna yang lebih dalam dari tema yang diusung. Literasi adalah keterampilan dalam membaca, menulis, memahami, dan menggunakan informasi. Kemampuan literasi yang baik sangat penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa dengan kemampuan literasi yang tinggi. Individu-individu dapat mengakses pengetahuan, berkomunikasi dengan baik, dan berantisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Tema literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa mengingatkan kita akan pentingnya literasi sebagai landasan untuk membangun yang berkelanjutan. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang melekat dalam masyarakat kita. Kebinekaan adalah salah satu ciri khas Indonesia yang patut dibanggakan. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda. Namun, keberagaman ini bukanlah pemecah belah, melainkan kekuatan yang harus dijaga, dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. Kebinekaan menjadi bagian ilegal dari literasi. Literasi dalam kebinekaan berarti kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan serta mempromosikan dialog yang bermakna antar budaya. Dengan literasi yang mencakup aspek kebinekaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih induktif dan harmonis. Tema Bulan Bahasa dan Sastra 2023 mengajak kita untuk menyelami makna yang lebih dalam. Literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang memahami, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya dan bahasa yang ada di Indonesia. Sebagai individu, kita dapat berkontribusi dengan meningkatkan kemampuan literasi pribadi dan berantisipasi dalam berbagai kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra. Kita dapat membaca karya sastra dari berbagai daerah, memahami budaya-budaya yang berbeda dan mendukung inisiatif literasi dari masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ya, peserta terakhir dari 11 F2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina minkum walladhina utul ilma darajat. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala PLT Mandua Gerobokan, Bapak DRS Haji Suprapto MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf dan karyawan Mandua Gerobokan. Tak lupa juga semua teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Untayan solawat dan salam selalu tercurahkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato dengan judul Toleransi untuk Mempersatukan Bangsa. Toleransi sangat tidak asing bukan di telinga kalian semua? Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita, baik berupa bahasa, suku, ras, bangsa, dan agama. Toleransi juga dapat diartikan sebagai sebuah kekuatan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita dan untuk memperkokoh kekuatan bangsa ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hei manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal satu sama lain. Untuk bersatunya suatu bangsa ini, kita harus memiliki sikap saling menghargai dan menghormati sesama. Karena menghormati sesama untuk terciptanya suatu kesatuan yang utuh sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, agama mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Sum'ah, yang lurus dan toleran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan konsep Al-Hanifiyah As-Sum'ah ini yang memiliki arti yang lurus dan toleran. Lalu bagaimana agama yang paling dicintai oleh Allah? Maka jawabannya adalah agama yang menjaga dan melestarikan toleransi dalam perbedaan. Lalu bagaimana cara kita menghargai perbedaan itu? Yang pertama, jangan pernah memaksakan seseorang untuk mengikuti ajaran-ajaran kita. Yang kedua, kita harus menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Yang ketiga, jangan pernah lakukan diskriminasi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir atau yang keempat, kita harus saling menjaga, kita harus melestarikan silaturahmi antara kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata saat saya menyampaikan pidato, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetangga baru namanya Mang Maman, anaknya namanya Mang Dadan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kalau ada kelebihan tak usahlah dikembalikan. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.